Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 518 Kondisi Tanlang yang Menyedihkan. Bagi setiap kultivator biasa, angin dingin penjara neraka beku tidak diragukan lagi mematikan. Namun, itu tidak berlaku bagi Jiang Chen. Pertama, ia memiliki energi yang sangat kuat, dan keterampilan transformasi naga memberinya semangat dan vitalitas. Jadi, ia tidak punya alasan untuk takut pada angin dingin. Meskipun angin dingin di sini sangat kencang, itu masih belum setara dengan angin di dunia gletser yang terletak di pulau es. Kedua, Jiang Chen juga tidak perlu memikirkan efek korosif yang berasal dari angin dingin, karena keterampilan transformasi naga memungkinkannya untuk menyerap hampir semua hal di dunia. Ia bahkan dapat menyerap racun mematikan Lord Nether, apalagi angin dingin ini. Dengan gemetar, Jiang Chen menstabilkan tubuhnya. Melihat sekeliling, dia menyadari bahwa dia telah tiba di tempat lain. Tempat itu sangat suram, dan kabut menyelimuti seluruh tempat. Gra! Raungan berbagai iblis memasuki telinganya dari berbagai arah. Melihat ke depan, Jiang Chen melihat banyak kandang melayang di dalam ruang yang luas ini. Dia tidak tahu bahan apa yang digunakan untuk membuat kandang-kandang ini, tetapi kandang-kandang ini tampak sangat kokoh. Setiap kandang berisi seorang tahanan, beberapa di antaranya adalah iblis yang kuat. Banyak dari mereka terlihat berlumuran darah, dan aura mereka lemah. Mereka jelas mendekati akhir hidup mereka, karena angin dingin telah mulai menggerogoti tubuh iblis-iblis ini. Jiang Chen memasang ekspresi tenang dan tidak menunjukkan emosi, lalu melangkah maju. Langkah pertamanya adalah mencari lebih jauh. Saat dia melangkah lebih jauh, dia bisa melihat iblis-iblis di dalam kandang dengan lebih jelas. Dia menemukan beberapa lusin iblis, dan yang terlemah adalah Raja Iblis kelas 2, yang terkuat adalah Raja Iblis kelas 5. Mungkin ada makhluk yang lebih kuat di tempat ini, tetapi mereka tidak ditahan di sini. Ketika melihat semua iblis ini, Jiang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya. Untuk sementara, Raja Iblis yang kuat ini adalah tonik terbaik untuk kultivasinya. Jika dia dapat menyerap jiwa iblis dari Raja Iblis ini, setidaknya dia dapat menerobos ke alam Raja Tempur kelas 3. Karena ruang di dalam penjara neraka beku sangat besar, bukanlah tugas yang mudah untuk menemukan Tanlang di antara begitu banyak kandang. Namun, setelah menggunakan keterampilan derivasi jiwa agung, ia dengan cepat menemukan aura Tanlang dan segera mulai melangkah ke arah itu. Gra! Lelaki kecil. Dari pakaianmu, aku tahu kau bagian dari Istana Asura. Kenapa kau ada di sini? Kejahatan berat apa yang telah kau lakukan? Hahaha. Ketika Jiang Chen berjalan melewati Raja Iblis kelas 4, Raja Iblis itu langsung berbicara. Raja Iblis ini adalah singa perkasa, nama spesies iblis langka yang memiliki kemampuan bawaan yang kuat. Jika Jiang Chen menyerap jiwa iblisnya, ia akan dengan mudah memperoleh kemampuan bawaannya. Namun, ketika Jiang Chen menyerap jiwa iblis, ia biasanya hanya akan menyerap energi yang terkandung di dalamnya dan secara selektif melepaskan kemampuan bawaan. Kecuali ia menemukan kemampuan bawaan yang sangat kuat, Jiang Chen tidak akan repot-repot menyerapnya. Keterampilan naga sejati yang dimilikinya sangat menakutkan, dan dengan keterampilan tempur yang dimilikinya dari kehidupan sebelumnya, ia tentu tidak akan memikirkan sedikit pun kemampuan bawaan dari binatang iblis biasa itu. Selain itu, Jiang Chen merasa bahwa ia harus memfokuskan semua usahanya pada pengembangan keterampilan tempur naga sejati yang dibawa kepadanya oleh keterampilan transformasi naga. Keterampilan transformasi naga adalah keterampilan misterius dan ilahi, jadi tidak ada yang salah dengan mengembangkan keterampilan tempur yang berasal darinya. Jadi, kamu masih bisa tertawa meski terjebak di tempat ini. Sepertinya kamu punya mentalitas yang cukup kuat. Jiang Chen berkata dengan nada mengejek kepada Raja Iblis. Dia bisa tahu dengan sekali lihat bahwa Raja Iblis ini telah terperangkap di tempat ini untuk waktu yang lama, menyebabkan kondisi pikirannya hampir runtuh. Jadi, saat melihat pendatang baru, dia tidak bisa menahan keinginan untuk menggodanya. Dasar bajingan. Biar ku beritahu ini, kau tidak akan pernah bisa meninggalkan penjara neraka beku. Di sini, hanya kematian yang pasti. Aku bisa melihat bahwa kau memiliki energi yang kuat, dan kau penuh dengan semangat dan vitalitas. Kenapa kau tidak membiarkanku memakanmu? Setelah aku mendapatkan kembali energiku, aku akan menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini. Jauh lebih baik daripada kita berdua mati di tempat kumuh ini. Raja Iblis akhirnya mengungkapkan niatnya. Ia menjulurkan lidahnya, dan memperlakukan Jiang Chen sebagai mangsanya yang lezat. Berpikir untuk memakanku. Aku akan memakanmu sebentar lagi. Setelah mengucapkan kata-katanya, Jiang Chen melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia telah memutuskan untuk menyerap semua jiwa iblis yang terkunci di tempat ini. Baginya, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Berjalan seperti bulu yang paling ringan, Jiang Chen mengabaikan angin dingin yang menyelimuti tubuhnya. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah kandang. Seorang pemuda terlihat tergeletak tak bergerak di dalam kandang itu. Kepalanya tergantung di lehernya, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah.
Orang bahkan tidak tahu apa warna bajunya. Pemuda itu tampak lumpuh, dan dia terbaring di sana seperti orang mati, sama sekali tidak bergerak. Meskipun Jiang Chen berdiri di samping kandang, pemuda ini tidak menunjukkan tanda-tanda telah memperhatikannya. Jika seseorang dapat melihat lebih dekat, dia akan melihat bahwa kaki pemuda ini gemetar hebat, tetapi tampaknya dia telah kehilangan kekuatannya untuk berdiri. Faktanya, kakinya telah dipatahkan dengan paksa oleh seseorang. Saat ini, pemuda itu hanya berbaring diam di sana, membiarkan angin dingin menggerogoti tubuhnya. Melihat kondisi menyedihkan pemuda ini, kemarahan meluap dari mata Jiang Chen. Dia telah melihat semua luka Tan Lang, dan luka-lukanya sangat parah, membuatnya dalam situasi yang mengancam jiwa. Jika dia ditinggal sendirian di sini, Tan Lang akan mati dalam waktu kurang dari 3 hari. Tan Lang saat ini telah kehilangan semua kemampuannya untuk melawan. Energi yuannya telah tersedot kering, dan dia seperti anak panah yang hampir habis. Dengan luka-luka seperti ini, bahkan jika dia diselamatkan dari tempat ini, tanpa menyembuhkannya dengan obat-obatan suci, basis kultivasinya akan sangat sulit untuk dipulihkan. Jiang Chen benar-benar marah sekarang. Tepat pada saat ini, kebenciannya terhadap Istana Asura telah mencapai puncaknya. Setelah mengetahui pertemuan menyedihkan Zhuang Fan, dia hanya meremehkan Xiao Nanfeng saja. Namun sekarang, dia benar-benar percaya bahwa Istana Asura tidak layak lagi untuk ada. Itu adalah sekte yang tidak berperasaan, dan tidak ada gunanya membiarkannya terus ada. Tidak peduli apapun, Tan Lang adalah murid jenius Istana Asura, dan bahkan jika dia telah melakukan kejahatan, hukuman ini sudah terlalu jauh, karena ini adalah hukuman paling serius yang diberikan kepada musuh terburuk Istana Asura. Tan Lang tidak hanya dikurung di penjara neraka beku, dia juga telah disiksa dengan sangat kejam. Kakak Tan. Jiang Chen berseru dengan suara lembut. Tubuh Tan Lang bergetar, dan dia perlahan mengangkat kepalanya. Rambutnya acak-acakan, wajahnya sangat pucat, dan dia tampak sangat lemah saat ini, seolah-olah dia akan mati kapan saja. Kamu, siapa kamu? Tan Lang bertanya dengan suara lemah. Menurut ingatannya, dia tidak mengenal pria ini. Sebenarnya, ini sama sekali tidak aneh. Meskipun Tan Lang dan Zhang yang sama-sama murid Istana Asura, ada perbedaan besar antara basis kultivasi dan posisi mereka, menyebabkan mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Jadi, Tan Lang tidak tahu tentang Zhang Yang. Jiang Chen mengarahkan jarinya seperti pedang dan menembakkan energi yuan murni ke tubuh Tan Lang. Pada saat yang sama, ia melepaskan penghalang emas dan menutupi tubuh Tan Lang dengannya. Setelah itu, ia berkata, ini aku Jiang Chen. Seolah-olah nama Jiang Chen dapat memberinya energi, mata Tan Lang melebar, dan wajahnya menjadi ekspresif. Dia menatap orang asing ini dengan ekspresi tidak percaya, dan berpikir bahwa wajah pria ini bukan milik Jiang Chen. Namun, suara itu memang suara Jiang Chen. Saudara Jiang, bagaimana kamu bisa sampai ke tempat ini? Tan Lang tercengang. Ia mencoba berdiri, tetapi ia ingat bahwa kakinya telah dipatahkan oleh seseorang. Gerakannya memengaruhi luka-lukanya, menyebabkan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Kau menderita karenaku. Jadi, tidak masuk akal jika aku tidak datang ke sini untuk menyelamatkanmu. Jiang Chen tersenyum. Saudara Jiang, sebaiknya kau segera mencari jalan keluar dari sini. Tempat ini bukan tempat yang baik. Sekarang aku lumpuh, dan bahkan jika kau menyelamatkanku dari sini, aku akan tetap lumpuh. Jangan libatkan dirimu dalam hal ini. Aku tahu kau mampu, dan karena kau punya cara untuk datang ke sini, kau pasti punya cara untuk pergi juga. Aku tidak ingin membuatmu dalam masalah. Kau telah menyelamatkan hidupku di benua selatan, dan sekarang saatnya bagiku untuk membalas nyawaku padamu. Kata Tan Lang. Jiang Chen tercengang. Ia mengira Tan Lang akan meluapkan kegembiraannya saat menyadari bahwa Jiang Chen datang ke sini untuk menyelamatkannya. Namun, Tan Lang tidak menunjukkan kegembiraan apapun, ia malah menunjukkan kekhawatiran akan keselamatan Jiang Chen. Ini adalah tanda bahwa ia adalah orang yang dapat dipercaya, yang langsung menghangatkan hati Jiang Chen. Dengan ini saja, ia merasa bahwa menyelinap ke Istana Asura untuk menyelamatkan Tan Lang adalah tindakan yang pantas. Tepat pada saat ini, sebuah retakan tiba-tiba muncul di ruang penjara neraka beku, dan seorang pria terlihat tidak jauh dari Jiang Chen. Pria ini tidak lain adalah Taipan ke-8, Ling Yi. Kalian berdua sedang sekarat, apakah ada yang masih bisa kalian bicarakan? Ling Yi berkata sambil tertawa muram. Ling Yi, saat aku mati dan menjadi hantu, aku, Tan Lang, tidak akan pernah melepaskanmu. Saat melihat Ling Yi, kata-kata itu keluar dari gigi Tan Lang yang terkatup rapat. Kebencian yang mematikan terpancar dari matanya. Tidak sekalipun dalam hidupnya dia membenci seseorang sedemikian rupa, Ling Yi adalah yang pertama. Semua lukamu disebabkan olehnya. Wajah Jiang Chen berubah dingin. Dari sorot mata Tan Lang dan nada bicaranya, Jiang Chen sudah menebak kebenarannya. Simpan napasmu. Zhang Yang, kamu seharusnya merasa terhormat karena aku tidak membunuhmu di tempat.
Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup sekarang, asalkan kamu memberitahuku tentang warisan yang kamu temukan kemarin, aku akan mengampuni nyawamu. Ling Yi mendengus dingin. Baiklah, aku akan beritahu kau. Jiang Chen tersenyum. Apakah kamu serius? Ling Yi sangat gembira. Awalnya, dia pikir dia harus bersusah payah untuk mendapatkan warisan yang ditemukan Zhang Yang. Namun, orang ini tiba-tiba berkompromi sendiri. Ini adalah hasil terbaik yang bisa dia harapkan. Buka matamu dan lihat baik-baik, ini adalah warisan yang kutemukan. Aku bukan Zhang Yang. Setelah mengatakan itu, tulang dan otot Jiang Chen mulai berputar. Hanya dalam beberapa saat, ia berubah kembali ke penampilan aslinya. Itu kamu. Melihat pria itu tiba-tiba berubah menjadi Jiang Chen, Ling Yi langsung berteriak kaget. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah, karena dia tidak pernah menyangka Zhang yang benar-benar adalah Jiang Chen. Dia tahu bahwa pemuda ini sangat sulit dihadapi. Namun, Ling Yi dengan cepat menenangkan dirinya. Dia mulai tertawa, lalu berkata, Jiang Chen, kamu tidak hanya tidak mengambil jalan menuju surga, kamu benar-benar membawa dirimu sendiri ke neraka di mana tidak ada jalan keluar. Sepertinya kamu dan Tan Lang benar-benar teman baik, karena kamu bersedia mempertaruhkan nyawamu untuk datang ke sini dan mencoba menyelamatkannya. Namun, kamu hanya membuang-buang waktu dan tenaga. Hari ini, bahkan jika kamu diberi sepasang sayap, aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan istana Asura.